Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Gus Kausar dan juga Duriyah Roso. Semoga tetap sehat selalu dalam membimbing kami dalam pengajian ini. Perkenalkan, nama saya Khudri Yasin, asal dari Bondowoso. Di sini kami menempuh kuliah yaitu di IAIN sekaligus mondok di Lirboyo HY. Ingin tanya Gus, masalah di pondok pesantren kan yang kita kenal ada dua sistem pendidikan, yaitu al-adab fal-qaul ilmi, yang juga satunya al-ilmu fal-qaul adab. Kemudian yang salah satu yang lagi menjadi fenomena hari ini yaitu ketika salah satu pesantren mengandalkan atau mendominasi kurikulum al-adab fal-qaul ilmi atau terlalu fanatik hingga oleh kelompok sebelah inti menjadi cibiran, yaitu dianggap sebagai pesantren yang menganut terlalu al-adab fal-qaul ilmi, dianggap sebagai feodalisme. Mungkin tanggapannya Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau pertanyaannya apa? Masalah adab. Aku kayak tahu ngomongnya adab fal-qaul ilmi kapan ya? Kayak tahu aku ngomong itu, gue lari aku. Apa ini sing ditakoni apa iki? Adabnya apa nih iki? Apa? Punten Gus, masalah feodalisme pesantren. Feodalisme pesantren. Feodalisme itu apa? Terlalu fanatik terhadap adab. Ta'assub ama. Wow, fanatisme. Sebagaimana fanatis kita kepada MU misalnya. Ya. Loh, kau omong ini pisang. Bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Tidak, kitanya lah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Nang hikam tulun. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Lisadatun, kami ini punya para kiai-kiai. Min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Yang ketika beliau berjalan, jangankan kok kami ngesot, gitu. Jangankan kok hanya sekedar ngesot. Apa ini sini? Pelipis kami ini semua siap kami taruh di aspal untuk kemudian menjadi pijakan beliau berjalan. Illam akun minhum, kalau kami tidak ditakdirkan untuk sehebat beliau-beliau para kiai kita, fali fi hubbihim izzun wajah, maka hanya dengan mencintai, ngeladeni, khidmah kepada beliau-beliau, kami yakin kami akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita dilatih seperti itu. Kita ini ngaji memang begitu. Tapi bukan berarti kemudian kiai-kiai kita atau pondok-pondok kita itu kemudian menginstruksikan. Enggak, ono Pak. Walhasil, mohon maaf, pondok yang sejati dan kiai yang sejati tidak pernah meminta, menyuruh, menginstruksikan santrinya untuk kemudian seperti itu. Kamilah yang kemudian. Kenapa kami seperti itu? Karena guru-guru kami terhadap guru-gurunya dulu juga melakukan hal yang sama. Itu Pak. Saya setuju. Terserah lah, orang mau ngomong apa saja terserah. Tapi praktiknya begitu. Kami tidak pernah. Adab itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Artinya gaya seperti itu lah, budaya seperti itu. Adab itu kan budaya. Aku harus ngomong. Adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya, dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau wong kita saja di kelas Pak ya. Mohon maaf, ini Bapak semua yang mulang di sini siapa? Itu Pak Zainuddin itu, apa Saifuddin itu ada, ini ada Pak Fat. Itu guru-guru semua itu. Coba kita di kelas ini di jam bayan, di jam menerangkan, itu kita bebas untuk dibantah. Budak mana yang kemudian diberi kebebasan untuk kemudian membantah jawaban kita? Bisa dipahami tidak itu? Oke, maksud gue ngoten. Lah kalau kemudian kita untuk membuat mereka semua, apakah ini bukan kemunduran Islam? Terserah. Kami tidak merasa mundur sama sekali. Kami tidak kemana-mana. Kami tetap santri, dan beginilah santri. Kami tidak pernah kemudian menekukkan atau merendahkan diri kita di hadapan siapapun kecuali kepada guru-guru kita, dan kami mampu bertahan sampai hari ini menghadapi semua situasi karena kita tetap menjadi santri, bukan karena kita kemudian ikut dengan
tren manapun. Wis ngono iki kira-kira. Ora ka masalah, Pak, nyapo. Santai aja. Artinya orang mau menganggap apa. Tapi ya itu tadi, Pak. Kalau kemudian ada pondok atau ada kiai yang, kowe kok gak ndingkluk ning ngarepku. Wah, ya pancen kowe salah mondok, kowe salah mondok, Bro. Kok duwe kiai sing duwe perintah model ngono kuwi, nek bocah lewat ning ngarepmu terus cok. Terus aku kiai lho. Ana alimun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Apa? Lah kalau seperti itu kowe salah mondok gue, iya Bro. Aku malah pengen nyeritane Mbah Yai Idris. Kenapa saya ngomong bahwa al ilmu sunnatun, sebuah perilaku. Ilmu itu adalah sebuah perilaku yang kita ambil dari para guru-guru kita. Sunnatun ya'khudhuhal ashair, yang diambil oleh para junior anil akabir, dari para senior. Ini masalahnya gak lengkapi kok, malah orang lengkapi dalam arti apa enggak. Kamu jangan kemudian kamu merasa bahwa ini tidak ada contoh. Enggak. Ini kisah nyata nih. Suatu ketika kula niku nate nderekne bapak kula ting Watu Congol. Kali Mbak Idris. Delalah nonton acara, kemudian masyarakat itu datang semua ke Watu Congol. Di antaranya Mbak Idris sama bapak. Mbak Idris kali bapak niku. Bapakku kiai lho ndak. Mbak Idris, arep mau takokne apa? Puluhan ribu santri. Mbak Idris itu mohon maaf, tubuhnya agak gemuk dan agak masyakot. Ketika beliau harus sungkem kepada Kiai Ahmad Abdul Haq Watu Congol, mulai pintu sampai kursinya Kiai Ahmad Abdul Haq niku ngesot, Pak. Mbak Idris kali bapak nih, esto nih ngesot di depan mata saya. Artinya saya tadi kan ngomong bahwa ya kamu boleh ngomong bahwa ya, itu perbudakan itu, tapi kenyataannya Mbak Idris mencapai apa yang ia capai, Mbak Yehuda mencapai apa yang beliau capai. Dan mohon maaf, kesempatan kita untuk seperti itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami para santri. Wes, terserah jeneng, ya aku mesti ngawur bocahku, terserah. Iya oke, memang kita tidak mungkin. Kita ini kenapa kalau kita boleh berbeda pendapat, kemudian di tengah-tengah perbedaan itu kamu harus meyakinkan kita semua untuk sama pendapatnya dengan kamu. Katanya dari awal kita boleh berbeda pendapat, beda karakter, beda gaya. Tapi kenapa ketika kita sudah mulai beda pendapat, beda karakter, beda gaya, kemudian kamu menganggap kami salah? Padahal kami dilarang menganggap kamu salah. Paham? Paham maksudku? Oh, kalau zaman suwargi Mbah Nyai Dalhar rawuh teng pelosok, kula tasih ngertos Mbah Yai Din ngaos dibisi wonten Mbah Nyai Dalhar rawuh. Ditaruh Pak semua kitabnya, Pak. Di depan ribuan santrinya diletakkan kitabnya untuk kemudian turun sungkem tenggene Mbah Nyai Dalhar. Itulah yang dilakukan guru-guru kami untuk mencapai apa yang beliau capai. Dengan penuh ikraman, dengan penuh takdim, karena rasa syukur dan terima kasih. Man azda ilaikum ma'rufa fakafi'u, siapapun yang sudah berbuat baik pada kita, maka tolong balas kebaikan itu sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Tidak punya kemampuan untuk membalas mereka, tolong doakan terus. Lah terus kita sebagai santri punya kemampuan apa untuk membalas jasa-jasa guru-guru kita? Wes.